Indonesia tidak akan ada bencana kalau nggak punya presiden yang katanya lulusan kehutanan, tapi membiarkan hutannya digunduli. Konyol banget ya, Mores. 10 tahun Jokowi yang membiarkan hutan kita dikonversi menjadi sawit, membiarkan pembalakan hutan. Waudin, gembong HTI yang berkedok advokat. Waudin ini ya mulutnya mulut biawak. Bapak Prabowo Subianto bertepuk lutut. Di bawah Jokowi, seorang penjahat internasional. Bencana di Sumatera itu banyak sekali yang nyalakan Jokowi. Ada berapa orang yang menyatakan kalau itu salah Pak Jokowi yang menebang pohon selama 10 tahun gitu. Tapi mari saya buktikan kalau itu bukan salah Pak Jokowi, dan siapa sih sebenarnya itu pemilik PT Tusam Lestari yang berada di Sumatera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Panci CS ya. Sekali lagi Panci CS ya, yang hingga kini masih saja menggiring opini bahwa penyebab banjir bandang dahsyat di Sumatera beberapa waktu lalu adalah Jokowi. Katanya banjir Sumatera tidak akan terjadi jika Indonesia tidak pernah dipimpin seorang presiden bernama Jokowi yang merupakan sarjana kehutanan yang ijazahnya palsu. Kurang lebih seperti itulah ya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa penggundulan hutan terbanyak itu justru terjadi di masa pemerintahan SBY, yaitu pemerintahan sebelum Jokowi. Dan celakanya, usai memfitnah Jokowi, Panci kena karma ya. Dia tersedak hingga mukanya terlihat merah. Ditambah lagi si Tompel juga melayangkan tuduhan yang sama kepada Jokowi dan langsung dijawab oleh netizen. "Hei mulut biawak," katanya. "Jangan banyak bacot kau, ha? Kau urus saja rekormu sebagai pengacara yang 100% kalah itu." Bikin malu anak cucumu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 10 tahun Jokowi yang membiarkan hutan kita dikonversi menjadi sawit, membiarkan pembalakan hutan. Waudin, gembong HTI yang berkedok advokat. Waudin ini ya mulutnya mulut biawak. Waudin menyalahkan Bapak Joko Widodo akibat ya bencana banjir di Sumatera Utara dan Aceh. Kata Waudin, pembabatan hutan di zaman Bapak Joko Widodo yang banyak. Jadi dia minta Pak Jokowi untuk bertanggung jawab. Kojinuddin, mulut biawak, kau ada data bukti komplit nggak bahwasanya di zaman Joko Widodo pembabatan hutan yang terbanyak? Kojinuddin, pembabatan hutan terbesar adalah di zaman pemerintahan presiden ya pertama Soeharto, 79 juta hektar. Yang kedua SBY, 55 juta hektar. Sementara di zaman Joko Widodo hanya 7 juta hektar. Jadi kalau mau kau salahkan, jangan kau salahkan Joko Widodo. Kau salahkan Soeharto, kau salahkan tuh SBY. Coba kau lihat perbedaannya, 55 juta hektar dengan 7 juta hektar di zaman Joko Widodo. Waudin, sebelum Joko Widodo menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, Kepri ini ya setiap saat kena kabut asap karena pembakaran hutan. Setelah Joko Widodo menjadi presiden, ya tidak ada lagi yang namanya kabut akibat pembakaran hutan di Kepulauan Riau ini. Jadi kau muncung biawak kau itu jangan asal cuap-cuap aja kau menggiring opini ke masyarakat bahwasanya ya ini semua adalah kesalahan Joko Widodo. Kau salahkan SBY, 55 juta hektar dibandingkan dengan 7 juta hektar, mana terbanyak? Waudin,
di zaman Joko Widodo ya yang membuat aturan tentang ya masalah hutan dan legal logging. Kau jangan hanya cuap-cuap tanpa data. Kami pecinta Bapak Joko Widodo akan selalu mengkonter muncung-muncung biawak seperti kau ini yang menebar fitnah, menebar kebencian kepada Bapak Joko Widodo. Sekali lagi aku bilang sama kau, pembabatan hutan terbesar adalah di masa pemerintahan Soeharto, 79 juta hektar. Dan nomor 2 ya adalah SBY, 55 juta hektar. Sementara Joko Widodo hanya 7 juta hektar. Paham kau? Kalau mau kau salahkan tuh SBY. Jangan hanya Joko Widodo. Lama-lama muncul kayak kau gini, ya kan, yang berkedok advokat, cocoknya di blender juga. Ya, saya komentari dulu ya, muncung biawak itu ya. Kau ini sebetulnya pengacara yang membela Panji dalam kasus tuduhan ijazah palsu, ataukah tuduhan apa namanya itu penggundulan hutan gitu loh. Kok menurut saya nggak ada jalurnya gitu ya. Walaupun semua orang boleh ngomong apa aja gitu kan, itu adalah hak mereka. Cuma ini menurut saya nggak nyambung. Ini kan hadir di hadapan publik itu sebagai seorang pengacara yang dulu membela Panji, walaupun sekarang udah dipecat, ya kan, terkait kasus ijazah palsu, ya kan. Mending kau urusin aja rekormu yang 100.000% kalah itu. Bikin malu ya, udah dipecat sekarang ya. Lanjut. Indonesia tidak akan ada bencana kalau nggak punya presiden yang katanya lulusan kehutanan, tapi membiarkan hutannya digunduli. Konyol banget, lucu sekali memang orang namanya Jokowi ini, ya. Kalau dia tuh capres, ya, bolehlah punya relawan, punya pendukung atau bayaran gitu ya, gitu kan banyak itu. Dan itu dulu mereka itu. Tapi setelah jadi presiden, itulah contoh ketidaknegarawanan seorang Jokowi. Ya, dia tetap membiarkan relawan-relawannya. Dia tidak tahu bahwa dia tuh jadi presiden seluruh Indonesia tadinya. Ya, sekarang sudah surut, sudah nggak jadi presiden, masih membiarkan ini hidup. Ini kan ngiri. Sorry ya, ngiri dia. Buta. Makanya gini, apalagi dia benar, kalau ini nggak itu sudah diakui, dia mau minta untuk 3 periode. Ya gitu. Anu aja, lamis dalam bahasa Jawa. Saya nggak minta 3 periode. Tapi anaknya, maka dinasti ini yang nih namanya apa kong kali kong ya. Ini kong kali kong. Ya tak pakai ini kan jelas kong kali kong. Lagi pakai kursi roda. Udah jelas ini kayak gini. Filosofinya adalah negara ini mau dimiliki oleh satu keluarga yang memanfaatkan segalanya dan dengan termol kayak gini ya, termol yang mau otak kayak gini. Aduh. Ini gimana teman-teman ya, saya nggak habis pikir ya orang-orang macam seperti ini. Jadi udah kelihatan ya bahwa si Panji ini sebetulnya benci sekali dengan Jokowi dan motivasi dia menyerang Jokowi selama ini itu bukan karena ingin mencari kebenaran, ingin membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli ataukah tidak, tetapi kebencian. Karena kalau hanya sekedar ingin membuktikan ijazah Jokowi itu asli ataukah tidak, maka dia akan fokus terhadap ijazah tersebut ya, nggak kesana kemari, nggak juga ngurusin banjir di Sumatera yang katanya disebabkan oleh Jokowi ya, sebagai seorang sarjana kehutanan palsu lah, kurang lebih seperti itu. Kurang ajar ini orangnya, kurang ajar ini. Mudah-mudahan aja segera kena karma ya. Lanjut. Bencana di Sumatera itu banyak sekali yang nyalakan Jokowi. Ada berapa orang yang menyatakan kalau itu salah Pak Jokowi yang menebang pohon selama 10 tahun gitu. Tapi mari saya buktikan kalau itu bukan salah Pak Jokowi dan siapa sih sebenarnya itu pemilik PT Tusam Lestari yang berada di Sumatera ya. Hey Gemini. Halo, ada yang bisa saya bantu kali ini? PT Tusam Lestari yang menguasai lahan hutan di Sumatera. Siapa pemiliknya? PT Tusam Hutani Lestari pernah dikaitkan dengan Prabowo Subianto, terutama saat debat calon presiden pada tahun 2019. Namun, hingga saat ini tidak ada perubahan kepemilikan resmi dalam struktur perusahaan. Apakah ada informasi tambahan yang ingin Anda ketahui? Seberapa luas
tanah yang mereka miliki. PT Tusam Hutani Lestari memiliki konsesi hutan tanaman industri seluas sekitar 97.000 hektar di Aceh. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut tentang luas konsesi tersebut? Di dalamnya itu nanam pohon apa? PT Tusam Hutani Lestari itu fokusnya ke tanaman pinus. Mereka punya banyak pohon pinus yang dimanfaatkan untuk diambil getahnya, yang kemudian diolah menjadi gondorukem dan terpentin. Selain itu, mereka juga menanam tanaman lain dengan sistem agroforestry. Ada yang ingin Anda ketahui lebih lanjut tentang tanaman tersebut? Apakah PT Tusam Lestari itu ada hubungannya sama Pak Jokowi? Setahu saya, PT Tusam Hutani Lestari itu tidak ada hubungan langsung dengan Presiden Jokowi. Perusahaan ini lebih dikenal memiliki keterkaitan dengan Prabowo Subianto. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan tentang PT Tusam Hutani Lestari? Apakah pemiliknya itu Pak Prabowo Subianto? Yap, PT Tusam Hutani Lestari ini memang dikenal punya keterkaitan dengan Prabowo Subianto. Mau tahu lebih lanjut tentang aktivitas perusahaan ini? Oke, terima kasih Gemini. Saya kurang berani kalau ada nama Pak Prabowo. Baik, saya mengerti. Jika ada yang ingin Anda tanyakan kembali, jangan sungkan untuk bertanya ya. Selamat Aku kalau ada nama Presiden Prabowo, karena kita udah siapapun yang kita tanyakan ke AI itu pasti tahu semua guys. Jadi kalau kalian mau nitip pertanyaan, silakan ya. Gimana nih teman-teman? Bongkar rahasia Prabowo ya. Tadi di bagian depan, selama ini kita selalu menyalahkan Jokowi terkait banjir di Sumatera dan juga Aceh gitu ya. Sumatera Utara, Padang, Aceh. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh gitu kan. Tapi menurut netizen barusan ternyata yang punya adalah si Anu katanya. No comment gimana menurut teman-teman ya? Coba teman-teman tulis pendapat Anda di kolom komentar terkait apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Karena sebetulnya dalam konten ini saya hanya fokus membahas tentang tuduhan terhadap Jokowi yang dilakukan oleh Dewa Panci dan kawan-kawan ya. Lanjut. Seorang penjahat internasional yang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi presiden. Memang banyak yang masih mendukung dan berharap dari Prabowo Subianto bahwa Prabowo Subianto bertekuk lutut di bawah Jokowi, seorang penjahat internasional yang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi presiden. Seorang penjahat internasional yang menggunakan ijazah palsu dan bahwa Prabowo Subianto bertekuk lutut kepada penjahat internasional. Itulah kalimat yang keluar dari mulut setua bangka ya, Sri Bintang Pamungkas sampai ini. Sri Bintang Pamungkas, Pukima, tua bangka, kamu pakai otakmu kalau ngomong ya. Jangan kau merasa penting di negara ini. Kau yang merasa punya ijazah yang asli, kau jadi apa sekarang ya? Bahkan sejak dari Orde Baru kau cuma sampah ya. Bahkan setelah era reformasi kau mencoba bikin partai ya, tapi partaimu tidak laku ya. Karena kau sama sekali sampah, tidak dianggap sama masyarakat Indonesia. Jadi jangan kau sok penting ya, Sri Bintang Pamungkas dua bangka ya. Jangan sok penting kau cuma sampah, Pukima ya. Ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-temannya, karena kalau netizen yang satu ini pasti banyak sekali kata-kata mutiara. Ya. Kata-kata mutiara yang keluar dari muncungnya. Jadi saya disclaimer dulu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya.
karena kata-kata mutiara yang baru saja kita dengarkan ya, yang tidak sesuai dengan etika, norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya, tolong jangan diikuti. Tetapi apa yang disampaikannya, isi komentarnya terkait bapak-bapak yang demo sambil hujan-hujanan tadi, saya sangat setuju 100.000 triliun % gitu ya. Kurang lebih sampah lah gitu katanya. Jangan sok penting. Lanjut. Nah ini kalau ijazah asli itu kayak gini, ada watermark, ya, ada emboss. Itu jelas ini yang namanya ijazah asli. Itu kayak gini, ada emboss. Oke. Iya kan, Bang? Nah, Kualitas kopinya bagus. bukan. Ini scan asli. Kalau yang sana kurang bagus. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. Ada, dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini. Oke, kayak gini. Fotokopi kok. Saya bilang. Jadi, Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. Oke, Pak Monatua silakan. silakan. Loh, ini Iya kan, Bang? Nah, kualitas kopinya bagus. bukan. Ini scan asli. Kalau yang sana kurang bagus. Ya, makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. Dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini. Oke, kayak gini. Fotokopi kok. Saya bilang. Jadi, Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. Oke. Aduh. Minum dulu Panci ah. Minum dulu. Emang Panci kau dipakai apa? Ah? Godok air atau dipakai apa? Hah? Masa kau kurang minum sampai muka kau merah macam kayak gitu? Sabar dulu ya. Inilah karma orang yang suka memfitnah teman-teman ya. Saking semangatnya menjelaskan ijazah scan sama fotokopian, yang kedua-duanya itu adalah palsu, dia langsung keselek ya. Dan ini juga karena karma yang dia tanggung karena keseringan memfitnah Pak Jokowi. Apalagi di bagian depan tadi udah jelas-jelas ya. Dia menyebut bahwa yang menyebabkan banjir di Sumatera ini adalah Jokowi, kurang lebih seperti itulah. Sampai 2 kali loh yang bersangkutan ini tersedak. Aduh, bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.